Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faruk Amrullah dengan NIM 19360020. Oke, pertama-tama saya ingin menyelesaikan tugas yang sudah diberikan atau UAS yang sudah diberikan oleh dosen saya mengenai administrasi jaringan. Nah, untuk yang poin pertama, kita akan menjelaskan tentang DNS. Apa itu DNS? DNS itu adalah Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Local atau URL dengan Internet Protocol Address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address atau sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, kita lanjut ke fungsi DNS. Fungsi DNS, dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut kami jabarkan 3 fungsi DNS. Yang pertama, ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Oke, kita lanjut ke kelebihan DNS. Kelebihan DNS itu yang pertama adalah lebih mudah untuk berinternet. Kayak penjelasannya itu dibanding mengingat deretan angka IP address tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pengecocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Lebih aman, yang keempat itu ada lebih aman. Kenapa DNS itu lebih aman? Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi website akan menjadi lebih aman. Nah, ini adalah cara kerja DNS. Cara kerja DNS itu dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Tanpa perlu basa-basi lagi, berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Semuanya diurutkan tahap per tahap. Nah, yang pertama ada DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Yang kedua ada recursive query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Nah, yang ketiga ada iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Nah, yang keempat ada non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server.
atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Yang kelima, ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama yang mencari pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Root name server yang keenam. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini, terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Root server semacam ini dikelola oleh organisasi seperti Internet System Consortium, Verizon, ICANN, ICANN, the University of Maryland, and the US Army Research Lab. Nah, yang ketujuh ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain, seperti TLD. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Yang ada yang ke-8, authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Macam-macam DNS. Yang pertama ada A-record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Yang kedua ada AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. MX record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling mengirim email di suatu domain. Dan yang keempat ada CNAME record, digunakan untuk menredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Nah, tadi sampai ke berapa kita? Keempat ya. Ini sekarang ada yang kelima. Yang kelima itu ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Yang keenam ada PTR record, memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Yang ketujuh ada cert record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang kedelapan ada SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi, semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Yang keberapa sekarang ya? 9 atau 8? 8. TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Yang ke-9 ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone, bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, jadi begitu saja penjelasan saya mengenai DNS. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.